Pernah kebayang nggak ada seorang bangsawan yang super kaya, tapi malah milih hidup nggak punya apa-apa? Nah, kali ini kita bakal bedah kisah hidup Santo Laurentius O'Toole. Namanya mungkin asing ya, dan ceritanya dari abad ke-12 di Irlandia. Kedengarannya kuno banget, tapi percaya deh, hidupnya ini, ini semacam panduan kepemimpinan sejati di zaman modern. Soal ketangguhan, soal apa artinya hidup buat orang lain. Kita mulai dari akhir, dari kata-kata terakhirnya. Coba bayangin, seorang uskup agung, jabatannya tinggi, punya kuasa. Tapi di akhir hidupnya dia malah bilang, Tuhan tahu, aku nggak punya apa-apa di dunia ini. Loh, ini bukan ngeluh loh ya, ini justru semacam teriakan kemenangan. Kok bisa? Nah, buat ngerti ini kita harus mundur jauh ke belakang, ke awal perjalanannya yang luar biasa dramatis. Oke, kita masuk bagian pertama. Dari anak bangsawan jadi tawanan. Kuncinya di sini. Untuk paham sehebat apa Laurentius pas dewasa, kita harus lihat gimana karakternya dibentuk. Bukan lewat kemewahan, tapi lewat penderitaan. Ini nih titik awal yang mengubah segalanya. Lihat aja lini masa hidupnya. Lahir tahun 1128 dari keluarga terpandang. Harusnya hidupnya enak kan? Tapi kenyataannya beda jauh. Umur 10 tahun, dia malah jadi sandera politik. Menderita selama 2 tahun penuh. Justru di titik paling rendah inilah karakternya ditempa. Gurunya yang paling hebat itu bukan kemewahan, tapi penderitaan. Lanjut ke bagian kedua, panggilan untuk melayani. Jadi setelah dia bebas, Laurentius ini ada di persimpangan jalan. Dia bisa aja kan balik lagi ke kehidupannya yang nyaman sebagai bangsawan, tapi pengalamannya itu menanamkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Disinilah momen krusial di mana dia membuat pilihan sadar yang akan menentukan seluruh sisa hidupnya. Dan waktu ditanya mau kemana, jawabannya mantep banget. Coba perhatiin kata-kata yang dia pakai. Kerinduanku, warisanku. Buat dia melayani itu bukan beban, bukan kewajiban. Justru itu adalah sebuah kehormatan yang paling dia inginkan. Dia nggak merasa mengorbankan apapun. Sebaliknya, dia justru merasa sedang mengambil apa yang jadi takdirnya. Pilihan hidupnya ini langsung membawa dia jadi pemimpin sebagai seorang abbas. Nah, abbas ini bukan cuma pemimpin spiritual biara ya. Jabatannya itu mirip CEO-nya komunitas. Dia tanggung jawab atas kesejahteraan semua orang, baik di dalam biara maupun masyarakat sekitar. Dan disinilah ujian kepemimpinan pertamanya dimulai. Kita masuk bagian ketiga, pemimpin di tengah krisis. Gini, semua orang juga bisa jadi pemimpin kalau situasinya lagi adem ayem. Tapi karakter asli seorang pemimpin itu baru kelihatan waktu krisis datang dari semua penjuru. Dan buat Laurentius, badainya itu datang dari dalam dan luar barengan. Coba deh bayangin tekanannya. Dari dalam dia harus ngurusin kelaparan parah, dia bagi-bagiin semua sumber daya biara, malah dikritik sama biarawannya sendiri, dianggap terlalu keras. Di sisi lain dari luar ada ancaman nyata dari para perampok, benar-benar dikepung dari kanan kiri. Tapi dia nggak goyah sama sekali. Tapi ujian terberatnya ternyata bukan soal kelaparan atau kritik. Ujiannya datang dalam bentuk kekerasan fisik, brutal, dan sangat personal. Nah, ini memunculkan pertanyaan yang penting banget. Gimana coba seorang pemimpin merespon serangan yang ditujukan langsung ke dirinya? Jadi pas mau mulai misa, tiba-tiba dia diserang habis-habisan sampai pingsan. Kalau kita mungkin reaksinya shock, marah, atau pengen balas dendam kan? Tapi lihat apa yang dia lakukan. Begitu sadar, dia dengan tenang bersihin lukanya dan langsung lanjutin misa. Seolah nggak terjadi apa-apa. Bukan marah, tapi fokus sama tugas. Inilah kekuatan sejati, pengampunan, dan ketenangan yang luar biasa. Bagian keempat, Uskup Agung bagi kaum miskin. Tentu saja, ketangguhan dan kebaikannya ini nggak luput dari perhatian. Dia diangkat jadi Uskup Agung Dublin, sebuah posisi dengan kekuasaan yang sangat besar. Tapi, bagi Laurentius, kekuasaan itu bukan tujuan akhir. Kekuasaan itu hanyalah sebuah alat. Sebagai uskup agung, dia nggak sibuk bangun istana buat dirinya sendiri. Dia malah buka pintunya lebar-lebar. Setiap hari, tamu kehormatan di mejanya itu bukan para bangsawan, tapi orang-orang miskin. Dan dia memberi itu bukan dari sisa hartanya ya. Dia memberi sampai nggak ada lagi yang tersisa buat dirinya. Inilah arti kekuasaan yang sesungguhnya buat dia. Kekuatan untuk melayani. Oke, kita sampai di bagian terakhir, warisan Santo Laurentius.
Jadi setelah semua perjalanan hidupnya yang luar biasa ini, apa sih pelajaran abadi yang bisa kita ambil? Yuk kita simpulkan warisan terbesarnya. Nah, sekarang kita balik lagi ke kalimat di awal tadi. Tuhan tahu bahwa aku tidak memiliki apa-apa di dunia ini. Sekarang kalimat ini jadi masuk akal kan? Ini bukan lagi pengakuan kemiskinan, tapi sebuah deklarasi kemenangan. Pernyataan penuh sukacita dari orang yang berhasil memberikan segalanya. Hidupnya, hartanya, dirinya sendiri untuk orang lain. Laurentius wafat pada 14 November 1180 dan butuh waktu hampir setengah abad sampai akhirnya di tahun 1225 gereja secara resmi mengakui kekudusannya. Kisah hidupnya jadi teladan yang terus menginspirasi sampai hari ini. Jadi, ini dia inti warisannya. Hidup Laurentius itu ngajarin kita 4 hal penting. Pertama, kekuatan sejati itu bukan soal mengumpulkan harta, tapi soal memberi. Kedua, penderitaan itu bisa diubah jadi kekuatan. Ketiga, pengampunan itu jauh lebih kuat daripada balas dendam. Dan yang terakhir, kekayaan sejati itu diukurnya bukan dari apa yang kita punya, tapi dari apa yang kita berikan. Pada akhirnya, kisah Santo Laurentius yang hidup 800 tahun lebih yang lalu justru membawa kita kembali ke satu pertanyaan yang sangat personal untuk kita semua. Nanti, kalau waktu kita sudah habis, warisan apa yang mau kita tinggalkan? Apakah tumpukan harta yang bakal dilupakan orang, atau sebuah kehidupan yang dampaknya terus dirasakan oleh orang lain? Pilihannya ada di tangan kita masing-masing.